Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Apa kabar kalian hari ini? Baik-baik saja. Oke, sudah berdoa atau belum? Sudah, Ibu. Sudah, baik. Karena sudah berdoa, Ibu ambil absen dulu ya. Iya, Bu. Ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Ibu. Oke, untuk jelas Ibu ambil absen. Sanse, Hadir, Bu. Atris, Hadir, Bu. Sydney. Hadir, Bu. Oke. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, di sini Ibu mau bertanya dulu dengan anak-anak. Pada saat anak-anak di rumah, permainan apa saja yang anak-anak lakukan dengan teman-teman? Yang sering anak-anak lakukan di rumah itu dengan teman-teman, permainan apa saja? Masak-masakan. Masak-masakan. Oke, kalau dari Atis masak-masakan. Kalau dari Sanse? Saya tuh, Ibu, lebih suka main karet itu. Oh, main karet. Sydney? Bermain boneka. Bermain boneka. Oke. Baik, tema kita hari ini bermain di lingkunganku. Temanya bermain di rumah teman. Dengan tujuan pembelajarannya yang pertama, dengan mendengarkan teman membaca teks benda padat, anak-anak dapat menyebutkan isi teks pendek yang dibacakan dengan benar. Baik anak-anak, hari ini sudah dengar tadi toh tema kita tadi tentang bermain di lingkunganku, dengan subtemanya bermain di rumah teman. Nah, sekarang Ibu minta satu orang untuk maju ke depan untuk membacakan teks benda padat. Saya, Bu. Oke, Ila maju ke depan. Sekarang Ila baca. Anak-anak yang lain dengar ya. Benda padat banyak terdapat di sekitar kita. Benda padat mempunyai bentuk padat. Contoh benda padat adalah pulpen dan buku. Jika dipindahkan dari meja ke lantai, bentuk dan ukuran pulpen dan buku tidak akan berubah. Jika pulpen dan buku dipindahkan lagi ke lemari, bentuk dan ukuran pulpen dan buku juga tidak akan berubah. Oke, terima kasih Ila. Iya, sama Ibu. Oke, anak-anak tadi sudah dengar toh benda padat. Sudah, Bu. Oke, benda padat itu jika kita dipindahkan dari meja, contohnya ini pulpen. Pulpen ini benda padat atau benda cair? Benda padat, Ibu. Oke, benda padat. Jadi pulpen ini kalau kita dipindahkan dari meja ke lantai, ukurannya akan tetap sama atau tidak? Tetap sama, Ibu. Oke, jadi benda padat itu jika kita memindahkannya ke tempat manapun, ukurannya akan tetap sama. Oke. Sekarang Ibu minta kepada anak-anak untuk mengamati benda-benda di sekitar rumah, di sekitar kita. Contohnya di sekitar kita. Benda padat yang ada di sekitar kita itu contohnya apa? Meja, Ibu. Meja. Kalau Atris? Kursi. Kursi. Sydney? Pintu. Pintu. Oke. Benda padat yang ada di sekitar kita tadi contohnya meja, pintu, kursi. Baik, di sini karena kita sudah mendengarkan contoh teks benda padat, di sini Ibu mau meminta anak-anak untuk mengelompokkan mana yang termasuk benda padat dan mana yang termasuk benda cair. Ibu minta anak-anak tulis di kertas karena nanti Ibu akan ambil nilai. Ibu beri waktu 5 menit. Ila, kalau tidak ada kertas. Tidak ada, Bu. Sekarang kerjakan. Sudah? Sudah, Bu. Sudah, sekarang kumpul. Baik, kumpul. Sekarang kembali ke tempat masing-masing. Baik, tadi kita sudah mendengarkan benda padat ini, materi tentang teks benda padat. Oke, sekarang kita lanjut deh. Masih semangat toh? Masih, Bu. Oke, sekarang kita lanjut. Baik, di sini nih kita lanjut
baru, materi tentang. Oke, baik anak-anak. Tadi anak-anak sudah mendengarkan tentang teks benda padat. Nah, sekarang Ibu minta anak-anak untuk membacakan teks percakapan. Ibu minta 3 orang untuk maju ke depan untuk membacakan teks percakapan. Sekarang maju ke depan. Di sini. Yang lain dengar ya. Sebentar Ibu akan memberikan pertanyaan sesuai dengan teks yang kalian dengar. Sekarang baca sudah. Mulai dari Beni. Siapa yang Beni? Rani? Terus dengan Udin. Oke, sekarang mulai sudah. Rani, aku lihat dari tadi kamu bolak-balik ke halaman belakang. Ada apa? Aku mencari tempat sampah Beni. Aku mau membuang sampah makananku. Lebih baik langsung tanya saja ke Udin. Oh iya ya, Udin. Ya, Rani, ada apa? Tempat sampah. Tempat sampahnya di mana, Udin? Aku mau membuang sampah makananku. Oh, mana sampahnya? Biar aku bantu membuang ke tempat sampah. Ya, terima kasih. Terima kasih, Dok. Terima kasih banyak, Udin. Sudah dengar toh? Sudah dengar? Sekarang kembali lagi ke tempat duduk. Anak-anak, tadi sudah dengar semua toh percakapan yang teman-teman kalian ini baca? Iya, Bu. Oke, sekarang dari percakapan yang kalian dengar tadi, di sini Ibu mau bertanya. Yang pertama, apa yang diceritakan pada teks percakapan tadi? Siapa yang tahu? Dari teks percakapan yang kalian baca tadi itu mengisi tentang apa? Maksudnya dia menceritakan tentang apa? Atris, dia menceritakan tentang apa? Orang yang bertanggung jawab membuang sampah Oh. pada tempatnya. Oke, tentang membuang sampah pada tempatnya, membuang sampah makanan. Yang lain? Ada lagi? Sudah ya? Sudah, Bu. Oke, yang kedua. Bagaimana menurutmu sikap Rani, Beni, dan Udin? Menurut anak-anak, sikap Rani, Beni, dan Udin tadi itu bagaimana? Bertanggung jawab. Oke. Terus yang ketiga, apa yang patut anak-anak? Oke, yang ketiga, apa yang patut anak-anak tiru dari sikap mereka? Oke, yang di belakang nama siapa? Kita Vita. harus bertanggung jawab Harus bertanggung jawab. Kalau Atris? membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Sydney? Apa nih? Oke, yang paling penting itu bertanggung jawab dan tidak boleh membuang sampah sembarangan dan harus membuang sampah pada tempatnya. Oke, materi kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Ini Ibu mau bertanya, bagaimana materi kita hari ini anak-anak? Apakah anak-anak sudah mengerti atau belum? Sudah, Bu. Sudah, baik. Sebelum kita menutup pelajaran kita, oke, Ibu mau omong sebentar. Sebentar, kalau anak-anak pulang sekolah, dari sekolah itu harus langsung di rumah, tidak boleh singgah-singgah lagi di jalan ya. Oke, sampai di rumah tidak boleh lupa belajar. Sebelum makan itu harus cuci tangan dulu supaya terhindar dari penyakit. Oke. Sekarang sebelum kita menutup pelajaran kita, Ibu minta satu orang untuk memimpin doa. Oke, Atris. Oke, sekarang mulai sudah berdoa. Ambil sikap berdoa, kita berdoa sama-sama. Teman-teman sekalian, marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama